Halo, selamat berjumpa kembali di materi kita di pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah, dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, tidak terasa kita sudah masuk di materi kedua tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Di materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Ya, saya harap semua sudah paham mengenai sistem reproduksi, baik itu organ reproduksi maupun proses yang berlangsung ketika terjadi reproduksi pada manusia. Untuk kali ini kita masuk di materi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sebenarnya ini materi tidak asing lagi bagi kalian karena perkembangbiakan tumbuhan dan hewan kalau tidak salah itu sudah dipelajari di sekolah dasar ya, di SD kelas 5 kalau tidak salah ya. Ada perkembangbiakan di materi IPA. Ya. Di sini dikatakan bahwa makhluk hidup itu dapat bertahan hidup hingga sekarang itu karena perjuangannya untuk dapat mempertahankan kelestarian jenisnya. Ya, jadi mereka berjuang supaya jenis mereka bisa bertahan sampai sekarang, karena kita tahu bahwa sudah banyak hewan ataupun tumbuhan yang sudah punah sampai sekarang. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Ya. Setiap individu yang lahir hari ini mempunyai tugas yang sangat berat di pundaknya. Ya. Setiap individu yang lahir hari ini mempunyai tugas yang begitu berat di pundaknya. Tugas apa itu? Yaitu mempertahankan jenisnya. Ya. Bagaimana kehidupan baru dari suatu makhluk hidup dimulai? Ya, ini ada pertanyaan. Kira-kira bagaimana kehidupan baru dari suatu makhluk hidup itu dimulai? Ya, mari kita pelajari lebih lanjut di sini ya. Ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai di materi ini adalah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi pada tumbuhan maupun hewan. Namun, untuk kali ini, saya akan membawakan materi satu submateri, yaitu hanya perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, ya, atau perkembangbiakan tak kawin yang terjadi pada tumbuhan. Ya. Di sini ada peta konsep dari semua materi yang ada di bab ini. Ya. Namun untuk kali ini kita hanya berbicara mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Jadi hanya ini yang akan kita pelajari hari ini. Hanya di sini ya. Ini. Ya. Jadi perkembangbiakan itu terdiri atas dua, yaitu vegetatif dan generatif ya. Vegetatif ini adalah tak kawin, sedangkan generatif adalah kawin. Ya. Untuk vegetatif pada tumbuhan itu terdiri atas dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Buatan artinya dibantu oleh manusia, sedangkan alami artinya tanpa bantuan oleh siapapun itu. Ya. Iya. Coba kita lihat sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, dalam hal ini secara vegetatif. Ini materi-materinya ya. Jadi kita akan mempelajari yang pertama ini, yaitu vegetatif tumbuhan. Ya. Perkembangbiakan vegetatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan, sehingga
sama sekali tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Ya, itu yang disebut vegetatif. Artinya tidak melibatkan alat kelamin. Artinya tidak terjadi perkawinan. Ya, kalau di tumbuhan itu disebut penyerbukan. Ya. Kalau vegetatif berarti tidak ada sejantan dan betina. Jadi hanya satu tumbuhan bisa melakukan perkembangbiakan. Ya. Berdasarkan cara terjadinya perkembangbiakan vegetatif, maka dibagi atas dua, yaitu alami dan buatan. Ya, tadi alami berarti berkembangbiak secara sendiri atau secara alami, ya, tanpa bantuan oleh siapapun itu. Sedangkan buatan itu artinya ada bantuan dari manusia misalnya, ya. Ya. Perkembangbiakan vegetatif alami itu terdiri atas beberapa macam, ya, 9. Yang pertama membelah diri, kemudian umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, stolon, tunas, tunas adventif, dan spora. Jadi inilah contoh-contoh perkembangbiakan vegetatif alami atau tanpa bantuan oleh manusia. Ya, coba kita lihat satu persatu. Membelah diri yaitu satu sel induk itu membelah menjadi dua. Ya, menjadi dua atau lebih sel anak. Jadi dari satu makhluk hidup, ya dalam hal ini tumbuhan, membelah selnya menjadi dua sehingga dari satu menjadi dua. Artinya itu sudah berkembang biak. Itu yang disebut sebagai membelah diri. Contohnya itu ganggang. Ya. Yang kedua, umbi batang. Umbi batang itu yaitu batang tumbuhan membesar atau mengembang, ya, mengembung, yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama berupa zat tepung. Jadi umbi batang ini biasa kita temui di kentang, talas, ketela, dan umbi rambat. Ya. Ini contoh perkembangbiakan umbi batang. Kemudian umbi akar. Umbi akar, ya, di mana terjadi pada tumbuhan yang akarnya tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas. Ya, contohnya pada bunga dahlia atau ya bunga dahlia, ya. Kemudian bengkoang, kemudian singkong, kemudian lobak, dan juga wortel. Ya. Jadi di sini akarnya yang membesar, bukan batangnya. Ya, tadi umbi batang, batangnya yang membesar. Ya. Ini contoh-contohnya, ya. Berikutnya umbi lapis. Ya. Di mana umbi yang tersusun atas lapisan-lapisan yang membungkus bagian yang merupakan modifikasi dari batang, disebut cakram. Ya. Jadi ini terjadi pada beberapa tumbuhan yang biasanya berlapis-lapis, ya. Bisa kita lihat di bawang merah. Jadi ini bisa berkembang dari lapisan-lapisan umbinya. Ya, makanya dikatakan umbi lapis. Ya, bunga bakung atau bawang merah. Ya. Ini contohnya. Termasuk juga bawang putih, ya, termasuk juga daun bawang. Itu contoh tumbuhan yang berkembangbiak dengan umbi lapis. Kemudian rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Iya. Batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah dengan ruas-ruas tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Jadi ini biasanya terjadi pada jahe-jahean, ya. Jahe, lengkuas, kunyit, dan sebagainya. Biasanya itu yang akarnya batangnya itu ada di dalam tanah, termasuk jahe-jahean, ya. Jadi akarnya ini merambat di dalam tanah, membentuk lagi tunas baru. Ya, seperti ini.
Jadi ini batangnya merambat ke sini. Nah, ini batang baru itu akan membentuk lagi tunas baru. Jadi kalau kita potong ini dan kita tanam, itu akan membentuk satu tumbuhan baru. Itu yang disebut sebagai rizoma, ya. Yang berikutnya tunas. Tunas pada tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya. Ya, misalnya pada pisang, pada tebu, pada bambu itu biasa muncul tunas baru di daerah tempat induknya berada. Ya, contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada tunas adventif, ya, tunas yang terbentuk di daun, ya, di daun. Ini contohnya di bunga cocor bebek, ya, itu namanya tunas adventif, ya. Kemudian spora. Spora ini juga termasuk perkembangbiakan vegetatif. Kenapa? Karena spora ini tidak melibatkan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina, ya. Jadi ini aseksual atau tidak kawin. Ini spora biasa terjadi pada tumbuh-tumbuhan paku-pakuan, ya, paku-pakuan, termasuk stroberi, termasuk juga sukun, ya. Kemudian setelah kita mempelajari vegetatif alami atau tanpa bantuan manusia, kita masuk di vegetatif buatan atau perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Ada beberapa, yang pertama mencangkok, kemudian menempel atau okulasi, kemudian stek, menyambung atau entem, kemudian merunduk. Coba kita lihat satu persatu. Mencangkok, ini cara mencangkok, ya. Ini paling sering kita lakukan di rumah. Misalnya ada jambu atau mangga yang mau kita cangkok, itu gampang, ya. Kita tinggal menguliti kulit tumbuhan, ya. Salah satu ranting tumbuhan itu kita kuliti, kemudian kita kita kasih medium tanam, ya, media tanamnya seperti tanah, ya. Kemudian kita bungkus. Ya, contohnya jambu, mangga, kelengkeng dan sebagainya. Ini biasanya kita bisa lakukan pada tumbuhan dikotil, ya, dikotil. Kemudian ini cara-caranya, ya, kita kupas, kemudian kita kasih tanah. Nah, lama kelamaan akan menghasilkan akar di sini, baru kita potong, ya. Yang kedua yaitu menempel atau okulasi. Ya, hampir sama dengan mencangkok. Kita tinggal kuliti ini sedikit, kemudian kita tempel dan kita ikat rapat. Lama kelamaan akan menghasilkan tunas baru. Ya, sama halnya dengan mencangkok. Ini bisa kita lakukan di tumbuhan dikotil, ya, atau tumbuhan yang berbiji berkeping dua. Ini langkah-langkah okulasi, ya. Ya. Kemudian stek. Stek ini bisa kita lakukan pada tumbuhan, misalnya ketela, bisa juga di tebu. Jadi kita ambil saja pohonnya, salah satu ranting pohon, kemudian kita potong dan kita tancapkan ke dalam tanah. Ranting pohon itu akan menghasilkan akar dan terbentuklah tanaman baru. Itu namanya stek. Ya, ini yang paling gampang, ya. Kita tinggal ambil, kita potong, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah. Kemudian menyambung atau entem. Nah, seperti ini gambarnya, ya. Satu ranting pohon kita potong, kemudian kita belah. Nah, kemudian kita ambil satu ranting yang lain, kita tancapkan masuk dan diikat. Ya, ini bisa kita lakukan pada tumbuhan-tumbuhan misalnya kopi, belimbing, mangga dan sebagainya. Ya, termasuk juga durian, itu bisa kita sambung, ya, menyambung. Ini langkah kerjanya, ya. Bisa pakai ini, bisa juga dibelah kemudian dimasukkan, ditancapkan masuk baru